Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Sanjaya, NIM 201052410019, ingin mempresentasikan tentang transformasi digital di bidang industri jasa transportasi di Indonesia. Topik pembahasan: A. Pengertian teknologi, B. Pengertian disrupsi, C. Pengertian transportasi online, D. Faktor-faktor terbentuknya inovasi transportasi online, E. Perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online, F. Kelebihan transportasi online, G. Kekurangan transportasi online, dan H. Kesimpulan. Pengertian teknologi. Penggunaan teknologi oleh umat manusia diawali dengan adanya pengubahan sumber daya alam menjadi berbagai macam alat-alat sederhana. Istilah teknologi sendiri berasal dari perpaduan dua kata, yaitu tekne dan logos. Kata teknik dalam bahasa Yunani memiliki arti keterampilan, sedangkan logos berarti ilmu. Secara singkatnya, pengertian teknologi berarti ilmu yang mempelajari tentang keterampilan. Penggunaan istilah teknologi sendiri diadopsi dari bahasa Inggris teknologi sejak abad ke-20 yang bersamaan dengan berakhirnya revolusi industri kedua. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Perkembangan teknologi dari hari ke hari semakin pesat. Teknologi menjadi alat bantu kehidupan manusia saat ini. Kemudian pengertian disrupsi. Disrupsi adalah gangguan yang mengakibatkan industri tidak berjalan seperti biasanya karena bermunculan kompetitor baru yang jauh lebih efisien dan efektif, serta penemuan teknologi baru yang mengubah peta bisnis. Era disrupsi adalah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara terbaru. Beberapa sebab terjadinya disrupsi adalah berkembangnya teknologi dan munculnya generasi baru yang tumbuh menjadi kekuatan mayoritas dalam peradaban baru, yang menentukan masa depan peradaban. Era disrupsi telah masuk ke dalam semua bidang di kehidupan, termasuk bidang industri. Bidang industri sudah dihadapkan pada persaingan yang ketat. Setiap perusahaan harus mampu berinovasi, bersaing, dan bertahan di zaman ini, agar mampu melewati dan bertahan di era disrupsi. Dalam era disrupsi, perubahan tidak terjadi secara bertahap seperti orang meniti tangga. Perubahan itu lebih menyerupai ledakan gunung berapi yang merusak ekosistem lama dengan ekosistem baru. Hal ini mendorong perusahaan-perusahaan melakukan berbagai cara dan strategi tertentu agar mencapai tujuan produk dan keuntungan perusahaan. Bidang industri yang berinovasi dengan teknologi, salah satunya di bidang industri jasa transportasi. Kemudian, pengertian transportasi online. Transportasi online adalah pelayanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran, dan penilaian terhadap pelayanan jasa itu sendiri. Transportasi online adalah salah satu bentuk dari penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan atau teknologi. Kemudian, transportasi online merupakan transportasi yang berbasis suatu aplikasi tertentu, di mana konsumen memesan suatu sarana transportasi melalui sistem aplikasi di dalam smartphone. Saat konsumen melakukan pemesanan dengan menggunakan aplikasi, detail pemesanan seperti jarak tempuh, harga, identitas pengemudi, lama waktu pengemudi tiba ke lokasi konsumen, serta data perusahaan pengelolanya sudah langsung tersaji pada layar smartphone konsumen. Seluruh identitas pengemudi sudah diketahui secara pasti karena perusahaan pengelola telah melakukan proses verifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan kerjasama kemitraan dengan pengemudi. Kemudian ada faktor-faktor terbentuknya inovasi transportasi online. Pertama, berkembangnya sarana transportasi. Kedua, mobilitas penduduk dan barang sangat tinggi, bukan hanya dalam satu wilayah, melainkan antara wilayah, bahkan antar negara. Kemudian ada solusi yang efektif untuk dapat menghindari dan mengurangi kemacetan. Lalu, perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online. Pertama ada Gojek, Grab, Uber, Maxim, Bitcar, OJC, Vatsgo, Wellline, Indoject, Technoject, Helloject, Anterin, dan sebagainya. Ada kelebihan transportasi online. Pertama, dapat diakses menggunakan gawai pribadi. Kedua, terjangkau dan instan. Ketiga, ada efisiensi waktu. Aspek kemudahan dan waktu yang lebih singkat ini memang menjadi primadona,
banyak orang bisa menikmati perjalanan untuk mempersiapkan materi pekerjaan atau hal lain, dibandingkan fokus berkendara yang jelas melelahkan dan membutuhkan konsentrasi. Kemudian yang keempat adalah menimbulkan rasa aman. Dengan sistem online yang terintegrasi dengan baik, kamu akan merasa lebih aman menggunakan jasa ini. Nama supir dan fotonya tercantum dengan jelas, karena itu ketika terjadi masalah, akan dengan mudah melacaknya. Kamu juga akan dengan mudah melakukan pelaporan karena perusahaan sangat concern soal ini. Kemudian yang kelima ada memberikan banyak pilihan cara bayar. Sekarang membayar jasa transportasi online bisa dilakukan dengan uang elektronik. Anda tidak perlu takut uang Anda kurang atau uang Anda kelebihan karena harga yang tercantum sudah pas. Dengan uang elektronik juga transaksi akan lebih cepat dilakukan, sehingga waktumu tidak akan terbuang dengan percuma. Selain itu, pembayaran elektronik ini sering menawarkan promo menarik bagi penggunanya. Kemudian yang keenam ada mengukur waktu penjemputan dan sampai lokasi tujuan. Informasi beberapa menit lagi sampai dan beberapa lama tiba di lokasi tujuan memberikan rasa nyaman bagi pengguna. Pengguna jadi bisa mengelola waktu lebih baik. Yang ketujuh, memiliki informasi mengenai pengemudi dan kendaraannya. Pengguna bisa melihat foto pengemudi, nomor telepon, dan plat nomor kendaraannya. Anda bisa kontak pengemudi jika ingin memberitahu arah jalan menuju lokasi penjemputan. Kemudian yang terakhir ada catatan histori perjalanan. Histori perjalanan adalah hal yang menarik sebab trip mana saja yang pernah Anda lalui bisa Anda lihat kembali. Bahkan jika ada pengemudi yang berbuat curang seolah melakukan perjalanan tanpa menjemput Anda, tercatat, dan ini bisa menjadi bukti pelaporan kepada pihak pengelola aplikasi. Kemudian ada kekurangan transportasi online. Yang pertama, jaringan sering bermasalah. Yang kedua, menggunakan banyak paket data internet. Yang ketiga, tidak bisa memilih driver. Yang keempat, tidak bisa pindah tujuan. Yang terakhir, jika padat, sulit menemukan pengemudi ojek. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya adalah berkembangnya sarana transportasi seperti saat ini memudahkan hampir seluruh aktivitas dan hubungan antar masyarakat. Mobilitas penduduk dan barang sangat tinggi, yang terjadi bukan hanya satu wilayah, melainkan antar wilayah, bahkan antar negara. Oleh sebab itu, untuk memudahkan setiap mobilitas masyarakat, maka sarana transportasi sangat memegang peranan yang penting. Sehingga untuk itu, sangat diperlukan moda transportasi yang efektif untuk dapat menghindari atau mengurangi kemacetan. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat tersebut, saat ini beberapa perusahaan telah melakukan inovasi, yaitu membuat aplikasi transportasi online. Transportasi online muncul di tengah kondisi sistem transportasi di Indonesia yang belum tertata dengan baik. Beberapa perusahaan besar berlomba untuk membantu perusahaan transportasi berbasis aplikasi online. Moda transportasi pilihan masyarakat yang sebelumnya bersifat offline, saat ini telah berinovasi menjadi bersifat online dan lebih modern. Untuk itu, sebagai masyarakat, kita harus menjadi masyarakat yang cerdas dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi. Dengan begitu akan mudah untuk memajukan bangsa. Itulah presentasi yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.